Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Qabla istimrari ta'limina fi hadzal masa' hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majlis kita ini ditakdir menjadi majlis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin as-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal khususan mu'allifin kitab safahat fi ulumil qira'at wa fathil manan fi fadailil Qur'an wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Safah kam? Safahatnya makna harf kayaknya ya. Kenapa makna as-sab'ahnya? Harfnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin itu unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin kulluha syafin kafin. Itu yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maknal harfi utawi maknanya harf dalam hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf lughatan menurut bahasa secara etimologi al-ahruf kan dalam hadisnya itu sab'ati ahruf. Al-ahruf jam'u harfin. Al-ahruf itu adalah jamak dari harf. Mufradnya harf. Harf itu jamaknya bisa ahruf, bisa huruf. Biasanya kalau huruf itu dikatakan ala wazni fu'ul, itu untuk jamak kathroh. Kalau ahruf, af'ul, itu jamak qillah. Sama kayak bulan itu ya, salah satu ashur. Jadi kalau kisaran angka 7 sampai 10 itu menggunakan yang ashur, salah satu ashur. Tapi kalau di atas itu biasanya pakai fu'ul. Inna iddatash syuhur indallahi apa? Ithna asyara syahron. Itu iddatash syuhur karena jumlahnya 12 kan hitungan bulan itu. Maka huruf ini jadi al-huruf atau al-ahruf itu jamak dari harf. Jam'u harfin kafal sin, seperti kalimat atau kata fals, wa aflusin, aflus, jamaknya aflus. Bisa aflus, bisa fulus. Apa makna fulus? Uang, mata uang. Tapi yang sering dipakai fulus. Ini sudah diserap biasanya orang Indonesia. Tidak tahu resmi apa enggak di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Ente punya fulus enggak? Nah, itu dari fals. Iwan Fals itu apakah dari kata-kata Arab ini? Atau fals dalam arti bahasa Indonesia? Biasanya suaranya fals. Kalau jenengan tidak pernah fals. Kalau saya ini Hasyim Fals karena suaranya selalu fals. Jadi apakah fals konteksnya Iwan Fals itu bil lughah al-arabiyyah atau bil lughah al-indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Jamaknya bisa aflus, bisa fulus. Kan begitu. Wal harfu fil asl
Wal harfu utawi al harf fil asli pada asalnya yang pokok itu maknanya adalah secara mendasar, dasarnya itu makna harf itu adalah bimakna at-tarfu ujung, wal haddu batas, wal janib sisi, wan nahiyatu ya sisi atau arah. Itu makna asli secara lughah, makna harf. Wa harful jabali berarti kalau harful jabal di sini adalah bisa dimaknai sisi tepi gunung, lereng gunung. Lereng itu kan tepi ya. Warraghifi, kalau raghif roti, maka harfur raghif itu berarti sisi atau pinggir roti bagian pinggir itu. Harfun nahri, pinggiran sungai. Ya. As-soffi, barisan, berarti harfus soffi apa? Berarti ya bisa batas barisan, bisa barisan pinggir. Ini maksudnya adalah janibuhu, yaitu sisi atau sampingnya. Wasumia, dan dinamai atau disebut opo al-wahidu satu min hurufil hija, dari beberapa huruf hijaiyah, dinamai harfan ing harf. Kenapa kok satu dari huruf hijaiyah itu dinamakan huruf? Jadi ada huruf alif, ba, ta, dan seterusnya itu, yang jumlahnya ada berapa? 2. Dulu sudah pernah kita bahas ini. 28 apa 29 apa 30? Apa dipaskan saja 30? Ada 29 asmaul huruf. Tapi kalau musammayatul huruf 28, karena alif tidak masuk musammayatul huruf. Tapi asmaul huruf alif masuk, karena alif nanti berfungsi sebagai huruf mat. Ini disebut harfan li'annahu, karena sesungguhnya harf iku juz'un, bagian min kalimatin, dari satu kata, wa tarfiha, dan ujung dari kata itu. Kalau kita menyusun satu ungkapan kalimat fi'il umpamanya kataba, itu konsonannya kan ada 3, kaf, ta, ba, iya kan? Maka pasti di ujungnya ini itu mesti ya harf juga. Maka disebut harf karena dia pasti akan berada di ujung, dibuka dan diakhiri. Walaupun di tengah-tengah juga ada harf, tapi yang di tengah pun bisa pindah ke pinggir. Maka kalau disebut huruf hijaiyah itu disebut dengan harf karena dia bagian dari kata dan bagian dari ujung kata. Masa ada kata itu yang ujungnya bukan huruf? Apa berarti? Ya tidak bisa, yang mesti harf. Harf ini. Wa yutlaqu al-harfu ala al-kalimatil wahidati wa ala al-khutbati awil qasidati bikamiliha. Wa yutlaqu, dan diucapkan apa al-harfu ala al-kalimatil wahidati ing atase satu kata, al-kalimah kata al-wahidati kang siji, wa alal khutbati, nanti dalam susunan khutbah yang panjang, awil qasidah atau qasidah bikamiliha, itu juga dalamnya juga terdiri dari huruf-huruf. Pasti nanti di ujungnya permulaan dan akhirnya itu juga harf. Wa tusamma annaqatu dhamiratu, tusamma diarani dan sebut dinamai apa annaqatu unta, ad-dhamiratu yang kurus. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tu karijala
wa ala kulli dhamir di situ yaitu ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi orang pergi haji itu karena seruan panggilan Allah melalui perintah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin, disuruh menyeru, maka mereka akan datang walaupun dengan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Dari penjuru, dari pelosok yang dalam, yang jauh sekali. Makanya karena panggilan ini panggilan keimanan, sehingga orang itu haji itu ada satu kerinduan tersendiri. Yang belum pernah ke sana pengin, yang sudah pernah ke sana pengin balik lagi. Walaupun apapun diusahakan. Itu kalau imannya sehat. Ya ini, wa tusamma annaqatu dhamiratu harfan. Jadi ternyata unta yang kurus orang Arab juga menyebut harf. Tasbihan sebagai penyerupaan laha bagi annaqa adh-dhamirah. Jadi sebagai tasbih ya. Jadi unta yang kurus itu ini tasbih terhadap biharfil jabal. Jadi kayak lereng gunung, tepian gunung. Fi syiddatiha, saking nemene kurusnya. Wasalabatiha, dan saking kerasnya. Jadi unta kalau sudah kurus itu kan tinggal tulangnya. Walaupun masih ada dagingnya tapi tidak banyak. Makanya disebut annaqa adh-dhamirah. Wa yusta'malu dan digunakan apa harf fid dalalati ing dalam menunjukkan ala wajhin pada satu wajah min wujuhil qiraatil muta'addidah, dari beberapa wajah qiraat yang berbilang, yang beraneka ragam. Jadi harf itu juga disebutkan digunakan untuk menunjukkan satu wajah. Makanya dalam sabda Nabi itu turun dengan satu harf, kemudian beliau balik lagi minta, kemudian Jibril balik lagi lalu ditambahkan lagi sehingga harfnya nambah. Ini harf dalam konteks ini digunakan untuk fiddalalati ala wajhin min wujuhil qiraah al muta'addidah. Watu samalan diarani watu samalan dan dinamai opo qiraatu kulli qari'in, qiraatnya setiap qari harfan ing harf. Jadi bisa disebut qiraat itu harf. Sehingga ada yang mengatakan yuqal, dikatakan harfu Ubay ibni Ka'bin, ai qiraatu Ubay ibni Ka'bin, wa harfu ibni Mas'udin, harf ibni Mas'ud, ai qiraatuhu. Maksudnya adalah qiraatuhu, yaitu qiraatnya Ubay, qiraatnya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi mana harf itu, ini beberapa makna harf. Al-muradu bis sab'ati, al-muradu tawi yang dimaksud bis sab'ati kelawan sab'ah. Sab'ati ahruf atau al-ahruf as-sab'ah. Dhahaba berpendapat sapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama, ila anna sab'ata, bahwasannya ungkapan as-sab'ah iku laisat ora ono opo sab'ah iku ala haqiqatiha, yaitu berdasarkan makna hakikatnya. Ini maksudnya bukan makna hakikat 7. Wa innamal muradu dan angin pestine utawi kang dikehendaki pihak kelawan sab'ah iku al-kathratu fil ahadi, yaitu banyak fil ahad dalam satuan. Kama yadullu, sebagaimana menunjukkan opo as-sab'in, lafat as-sab'in alal kathrati ing atase banyak, fil asyarat dalam puluhan. Jadi kalau orang Arab itu suka menggunakan angka 7.
Kalau yang dipakai satuan maka ya 7, tapi bukan makna hakiki. Ini menurut pendapat pertama. Sebagaimana juga sab'in itu tidak harus hitungan 70, tapi pokoknya akeh dalam hitungan puluhan. Istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falai yaghfirallahu lahum. Jadi masih kita memintakan ampun kepada Allah sampai banyak. Jadi 70 menunjukkan banyak. Ya. Wasaba'i mi'ati, dan juga 700 alal kathroti, yaitu menunjukkan banyak, fil mi'at, dalam ratusan. Jadi kalau ratusan ya 700. Dilipat gandakan 700 kali lipat, itu maksudnya wakeh. Dulu zaman saya masih kecil, kalau menunjukkan sesuatu yang banyak itu biasanya, nggak tahu kalau tradisi di daerah sampean ya. Dulu teman-teman saya itu biasanya begini, duwe wakeh wong. Piro? 1 juta eket. Oh, sampean menangi itu. Oh iya. Menangi sampean Mas Fikri. Mboten. Mungkin wis mundak gak 1 juta. Wis dadi 10 juta. Dulu saya juga enggak paham 1 juta eket itu opo. Jadi itu ungkapan yang menunjukkan kasroh gitu loh. Pokoknya akeh lah. Ini pendapat pertama. Wa dhahabal jumhuru ila anna sab'ata ala haqiqatiha. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa as-sab'a itu menunjukkan hakikohnya. Hakiki ini makna hakiki, bukan makna yang menunjukkan hanya banyak, bukan majazinya tapi hakiki. Kalau hakiki berarti murabbiyah BT Mana Mbak Hakiki? Sibuk nggih? Mbak Hakiki ada tak? Sibuk mau UAS. Oh ke Ustazah Munel. Saya tadi tidak hadir, cuma nitip. Ya wis. Wa dhahabal jumhuru anna sab'ata ala haqiqatiha. Kalau secara hakiki berarti makna 7 adalah wa huwa al-adad al-ahadiyu, yaitu adat hitungan al-ahadiyu yang berupa satuan. Jadi hitungan satuan. Kalau satuan berarti hitungannya apa? Ya angka bainas sittati wa tsamaniyati, antara 6 dan 8, berarti ada angka 7, itu makna hakiki. Wa huwa utawi pendapat ini yang diikuti oleh jumhurul ulama iku ar-rajihu, pendapat yang rajih, yang unggul. Liwurudi kalimatis sab'ah, karena liwurudi, karena adanya atau tumekone kalimat as-sab'ah fi jami'i riwayatil hadits, dalam semua riwayat hadits, fahuwa minal mutawatiril lafzi, semua itu hadisnya adalah statusnya mutawatir lafzi, maka itu difahami secara hakiki. Ini pendapat jumhurul ulama. Nah sekarang ini kan tadi dirinci antara makna ahruf sendiri, sab'ah sendiri. Sekarang aqwalul ulama fil muradi bil ahruf as-sab'i. Adapun pendapat-pendapat ulama dalam menyikapi maksud dari al-ahruf as-sab'ah itu apa? Di sini ikhtalafa berbeda pendapat sapa al ulama, para ulama fi dzalika, dalam hal tersebut, ikhtilafan kabiran, kelawan perbedaan besar. Artinya perbedaannya cukup banyak di sini. Hatta balaghatil aqwalu, sampai-sampai pendapat-pendapat yang berbeda itu mencapai ila aktsar min arba'ina qaulan, mencapai lebih dari 40 pendapat. Ini sebagaimana kalau dilihat referensinya, ini Al-Itqan Al-Mursyid Al-Wajiz li Abi Syamah. Jadi dalam Al-Itqannya As-Suyuti itu beliau menghitung lebih dari 40 pendapat. Nah ini lanjutannya. Waqad adalan, teman-teman telah menghitung sohaha ing aqwal sapa As-Suyuti, Imam As-Suyuti, fil Itqani, dalam kitab Al-Itqan.
walakin akan tetapi, atau walakinna aktsaraha akan tetapi kebanyakan akwal tersebut iku ghairu mukhtar, bukan qaul yang mukhtar, bukan qaul yang terpilih. Kama qala al-Munziri, sebagaimana diutarakan atau pendapat dari Imam al-Munziri. Qala asy-Syarif al-Muzanni al-Mursi fima nuqila anhu Suyuti, fima ing dalam sesuatu nuqila anhu, fima naqala anhu as-Suyuti, fima ing dalam sesuatu atau riwayat naqala yang meriwayatkan anhu terhadap ma sopo as-Suyuti, Imam as-Suyuti, hadhil wujuhu utawi iki piro-piro wajah, aktsaruha mayoritas atau kebanyakan hadhil wujuh iku mutadakhilatun. Mutadakhilatun itu saling tumpang tindih. Jadi kalau dikatakan oleh As-Suyuti lebih dari 40 perbedaan pendapat, ternyata 40 perbedaan pendapat itu yang diutarakan oleh As-Suyuti itu saling tumpang tindih. Wala adri dan tidak tahu sopo ingsun mustanadaha, referensinya, pengambilannya, penyandarannya. Wala amman, dan juga kami tidak tahu dari siapa nukilat diriwayatkan opo hadhil wujuh. Jadi wujuh-wujuh itu diriwayatkan. Wala adri, dan aku juga ndak tahu, wala adri dan ora ro sapa ingsun lima, karena apa, lima kenapa khassa mengkhususkan sapa As-Suyuti kullawahidin minhum ing saben-saben siji minhum dari mereka hadhil ahrufas sab'ata ing iki pitu pira-pira, ing iki huruf kang pitu, bima dzukira, bima kelawan sesuatu dzikira kang disebut apa ma. Wa minha asyaun la afhamu maknaha, wa minha, dan diantara hadhil wujuh dan iku setengah saking hadhil wujuh asyaun utawi pira-pira sesuatu la afhamu kang ora faham sapa ingsun maknaha ing maknanya alal haqiqati secara hakiki. Wa aktsaruha utawi mayoritas atau kebanyakan hadhil wujuh iku mu'aridatu hadithi Umar wa Hisham ibni Hakim, yaitu bertentangan dengan hadis tentang Umar dan Hisham bin Hakim, alladzi fi sahih, yang terdapat dalam as-sahih, yaitu hadis yang sahih, termasuk maksudnya fi sahih di sahih Bukhari al-Jami'us Sahih. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya antara Umar dengan Hisham bin Hakim iku lam yakhtalifa, tidak berbeda sapa keduanya fi tafsirihi ing dalam tafsirnya, wala ahkamihi, dan juga hukumnya. Wa innama ikhtalafa lan angin pastinya berbeda sapa Umar dan Hisham fi qiraati hurufihi, hanya dalam qiraat atau pembacaan hurufnya. Jadi bukan perbedaan tafsirnya yang diperselisihkan ini terkait dengan qiraat hurufnya. Sementara yang dikutip oleh As-Suyuti itu sudah melebar gitu loh, maksudnya sudah jauh. Wa qala Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban berkata, wahia aqawilu, wahia utawi hadhil wujuh iku aqawilu, pira-pira pendapat yushbihu yang menyerupai opo ba'dhuha sebagian aqawil ba'dhon ing sebagian yang lain. Wa kulluha muhtamalatun, dan setiap aqawil iku muhtamalatun terkandung di qaul yang lain, wa yahtamilu, dan juga mengandung apa kulluha ghairaha ing yang lain. Jadi saling tumpang tindih tadi itu sudah dikatakan tadi itu ya.
Wa yumkinu lan memungkinkan apa taksimu tilkal aqwali. Wa yumkinu lan mungkin memungkinkan apa taksim pembagian tilkal aqwal, pendapat-pendapat tersebut ila qismaini, pada dua pembagian. Yang pertama qismun, al-awwalu utawi yang pertama iku kismun, atau dibaca kismin juga tidak apa-apa. Ila kisma ini rupane kismin ai al-awwali kismin atau kismun, monggo. Kismun la yu'taddu bihi, yaitu yang pertama adalah bagian atau kelompok yang la yu'taddu bihi, yang tidak dianggap. Jadi ya ini kalau nggak dianggap. Kenapa? Ya wala dalila alaihi, ora ono dalil iku maujud alaihi ing atase kism yang pertama ini. Jadi pendapat yang mengatakan sab'atu ahruf maknanya begini, tapi itu diklasifikasikan ada dua. Yang pertama ada pendapat yang tidak punya dasar, baru yang kedua ada pendapat yang punya dasar, gitu loh. Nanti dikasih contoh gimana pendapat yang tidak punya landasan hukum atau tidak punya dalil. Yang kedua, qismun akhor lahu dalilun fil jumlah. Jadi kism ini punya dalil fil jumlah, ing dalam keseluruhan, au syubhatu dalil, atau yang dalil tapi ya tidak secara jelas, tapi kira-kira mendukung ke sana gitu loh. Wa fima yali, dan berikut ini, wa fima lan iku ing dalam sesuatu yali kang yang berikut, yang mengikuti apa ma nuqaddimu, akan kami paparkan, akan memaparkan sapa kami nama zija ing pira-pira contoh min kulli qismin, dari setiap kism, yaitu kism yang pertama. Apa kism yang pertama tadi? Yang tidak punya dalil, tidak ada dasarnya. Kism yang kedua ada dasarnya, ada dalilnya. Al-qismul awwalu utawi kism yang pertama, numathilu li hadzal qismi bi ba'dil ara'i wal aqwalil mahkiyati an ba'di ahlil fiqhi wa ahlil lughati wal balaghati wa ahli tasawufi. Numathilu, memberikan contoh, memberikan tamsil, sopo kami lihadzal qism, terhadap qism yang pertama ini, bi ba'dil ara', kelawan sebagian pendapat, wal aqwal, dan juga bi ba'dil ara', kelawan sebagian pandangan, wal aqwal, dan pendapat, al mahkiyati, yang diriwayatkan an ba'di ahlil fiqhi, dari sebagian ahli fikih, wa ahli lughati, dan sebagian ahli lughah. Kenapa? Fisyai muskilah apa? Oh, diambil aja, paketnya ditinggal, orangnya suruh masuk. Siapa? Bawa paket. Paket. Lha bener ah. Tukang paketnya ngon melebu, paketnya tinggal di jopo. Paket. Iya, ada paket. Nah, ya itu paketnya Habib itu. Mana paketnya belum bawa ke sini. Hanya sembarang ono iklannya ya. Kalau sudah ada iklannya berarti followernya, viewernya sudah banyak karena sudah ada iklannya. Kalau tidak ada iklannya itu viewernya masih sedikit. Mana Mas Hasan? Kita tunggu apa kita lanjut? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rada cepat saya bacanya ini biar cepat khatam. Oke. Andikumang
an ba'di ahli al-fiqh wa ahli al-lughati wal balaghati wa ahli tasawuf. Jadi beberapa pendapat yang diceritakan atau diriwayatkan dari sebagian ahli fikih, ahli lughah dan ahli balaghah, ahli lughah wal balaghah dan juga para ahli tasawuf, mutasawwifin. Al-qaulul awwal utawi pendapat yang pertama dalam qism yang pertama, al-mahkiyu an ba'di ahli al-fiqhi, yaitu yang diriwayatkan dari sebagian ahli fikih. Qalu mereka mengatakan al-muradu bil ahrufis sab'ati, yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah iku sab'atu asya'a, yaitu 3 hal. Mungkin kalian pernah dengar sab'atu ahruf itu maksudnya apa? Ini ada pendapat dari ahli fikih yang mengatakan itu maksudnya al-mutlaq wal muqayyad, al-khas wal 'am, an-nass wal muawwal, an-nasikh wal mansukh, al-mujmal wal mufassar, al-istitsna wa aqsamuhu. Ini pendapat yang dinyatakan oleh muallif kitab ini la yu'taddu bihi wala dalila alaih, tidak kuat, tidak ada dasarnya. Sudah tahu nggih? Jadi nanti kalau kalian berpendapat umpama di materi studi Al-Qur'an membahas tentang sab'atu ahruf. Monggo. Pundi pakete? Pakete dibungkus batik kan. Tadi sudah berangkat tapi ngiyup dulu ya? Oh enggak, baik terus ngiyup, terus mulai terang sini lagi. Masih basah kena hujan. Dulu yang amalan dari saya enggak pernah dipakai kalau hujan. Oh iya, ada amalannya itu. Nggawa payung. Insya Allah gak teles, paling ya teles didik lah, gak nemen. Atau pakai jas. Bismillahirrahmanirrahim. Jas alma mater, insyaallah enggak basah. Al-muradu bil ahrufis sab'ati sab'atu asya. Ini ada. Jadi kalau kalian belajar studi Al-Qur'an membahas tentang sab'atu ahruf, termasuk di ulumul Qur'an di mana Khalil Al-Qattan Al-Mabahith fi ulumil Qur'an itu disebutkan juga ada pendapat yang menyatakan ini. Tapi ternyata setelah diverifikasi pendapat ini tidak kuat. Jadi yang menyatakan bahwa al-muradu bi al-ahruf as-sab'ah itu mutlak muqayyad dan seterusnya ini tidak kuat. La dalila alaih. Al-qaulu tsani. Nah, ini ada pendapat yang kedua yang mengatakan begini, al-mahkiyu an ba'di ahli lughah wal balaghah. Ini yang diceritakan dari sebagian ahli lughah wal balaghah. Qalu mereka mengatakan al-muradu bil ahrufis sab'ati, al-muradu tawi yang dimaksud bil ahrufis sab'ati kelawan al-ahruf as-sab'ah iku al-hadzfu was-silatu, hadzf dan silah, at-taqdimu wat ta'khir, takdim dan takhir, al-qalbu wal isti'arah, qalb dan isti'arah, membalik dan isti'arah, at-tikrar wal kinayah, al-haqiqatu wal majaz, al-mujmal wal mufassar, al-zahir wal gharib. Ini ada pendapat yang mengatakan ini, tapi ini juga tidak berdasar. La yu'taddu bih wala dalila alaihi. Al-qaulu tsalits, utawi pendapat yang ketiga, al-mahkiyu an ba'di ahli tasawuf, ada orang-orang mutasawwifin ya, itu yang berpendapat yang dimaksud al-ahruf as-sab'ah, Quran itu diturunkan dengan al-ahruf as-sab'ah itu maksudnya adalah sab'atu anwa'in minal muamalat wal mubadalat, yaitu 7 hal minal muamalat, saking muamalah, interaksi, wal mubadalat dan juga interaksi, barter. Nah ini interaksi, termasuk interaksi dengan Allah. Apa saja? Wahiyya az-zuhdu wal qanaa'atu ma'al yaqin. Zuhud dan qanaa'ah. Ini qanaa'ah bimakna sesungguhnya. Bukan qanaa'ah bimakna. Masih bisa ke soto qanaa'ah itu. Sakit ya, lewat gerbang. Kadang kalau pagi belum dibuka kan. Teman BTK masih ada yang ke qanaa'ah bah? Enggak ya? Masih? Dibungkus apa di maam di cedek pos itu? Oh, kadang ono sing bikin majelis di situ.
Iya betul. Az-zuhdu wal qanaa'atu ma'al yakin. Jadi zuhud dan qanaa'ah disertai dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat. Al-hazmu wal khidmatu ma'al haya. Al-karamu wal futuwatu ma'al faqr. Al-mujahadah wal muraqabah ma'al khauf, disertai sifat khauf. Ar-raja'u wat tadarru'u wal istighfaru ma'ar ridha. Asyukru was sabru ma'al muhasabah. Al mahabbatu wasyauqu ma'al musyahadah. Jadi mahabbah dan syauq, ada rasa kerinduan, ma'al musyahadah, disertai dengan musyahadah. Ini menurut ahli tasawuf, makna sab'ati ahruf. Tapi itu masuk qism yang la yu'taddu bihi wala dalila alaihi. Gitu ya. Cepat tidak? Ada pertanyaan sampai sini? Konten. Monggo kalau ada yang tanya. Monggo Gus Habib. Membuatan. Ya wes, kita sekarang ke Fathul Mannan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu suratul kahfiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafidha asyra ayatin itu. Kemarin saya mau cerita Al-Kahfi belum ya? Kita baca dulu hadisnya. Qala Rasulullah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi barang siapa iku hafidha hafal sapa man asyra ayatin ing 10 pira-pira ayat min awali suratil kahfi, dari awal surah Al-Kahfi. Usima dijaga sapa man minat dajjal, dari dajjal. Usima dijaga sapa man minat dajjal, dari dajjal. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim min sahihihi, di antara koleksi hadis sahihnya Imam Muslim. An Abi Darda, riwayat dari sahabat Abi Darda. Ini kalau panjenengan ndak hanya 10 ayat ya, walak-walik wis ngelontok sak faham maknane. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin pada episode yang lalu itu menyampaikan bahwa memang surah Al-Kahfi ini masyhur. Surat Al-Kahfi ini surat kesukaan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yai Ta'in itu beberapa kali ngupas surah Al-Kahfi ini dalam banyak event, karena memang Al-Kahfi ini kandungannya luar biasa. Sehingga kalau kita memahami hadis yang pertama kemarin, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha Allahu minan nur ma baina jum'ataini, itu kalau dibaca iya, tapi lebih-lebih lagi kalau difahami isi kandungannya, itu akan lebih dahsyat lagi gitu loh. Jadi Al-Kahfi ini menceritakan 4 tema besar. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi itu sendiri. Lalu yang kedua bicara mengenai konglomerat yang 2 orang itu, tapi satunya lebih kaya, kebunnya lebih subur, lebih luas, hasil panennya lebih bagus, anak buahnya lebih banyak, tapi sayangnya dia kufur. Lalu yang ketiga bicara mengenai ilmuwan
Ilmuwan itu digambarkan sosok guru dan murid. Lalu yang keempat bicara mengenai sosok pemimpin, pejabat. Jadi lengkap ini. Pemuda yang punya kekokohan iman, lalu konglomerat, lalu ilmuwan, lalu pejabat. Kalau kita lihat ketika Al-Quran berbicara mengenai Ashabul Kahfi, kan kalau kita baca di beberapa tafsir itu, orang-orang kafir Mekah ketika itu kan banyak yang tidak percaya tentang kenabian Muhammad. Dituduh ini dan seterusnya. Dituduh tukang sihir lah, dan seterusnya itu ya. Lalu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ketika nanti di hari akhir, di akhirat nanti. Itu digambarkan dalam surat Yasin itu. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya. Jadi mereka memang tidak percaya. Lalu kemudian saya lupa namanya dari orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak percaya. Kemudian mengajak Muhammad itu kepada rahib-rahib Yahudi ketika itu. Untuk membuktikan apakah Muhammad itu betul-betul seorang Rasul atau bukan. Maka oleh rahib-rahib Yahudi, Nabi Muhammad ditantang dengan 3 hal. Yang pertama ditanya tentang bisa nggak menceritakan kisah yang kisah ini sudah sangat terkenal di kalangan legenda Yunani, termasuk legenda orang-orang Yahudi ketika itu, yaitu tentang para pemuda. Ini tak paket beneran ini. Tek emang gak ono sing ngreken. Soalnya sudah kadung kena prank yang pertama tadi. Dikira paket, tiba-tiba uang. Saya dikira uang, tiba-tiba paket. Gus, diambil Gus, tanggung jawab. Enggak, nanti aja. Enggak hilang kan ya? Nah, jadi Nabi Muhammad ini ditantang, kamu bisa enggak menjelaskan tentang kisah para pemuda yang melarikan diri dari raja yang zalim, lalu di dalam gua sampai sekian ratus tahun. Lalu Nabi Muhammad ditantang yang kedua, diminta untuk menjelaskan tentang ruh. Ya, yang ketiga ini yang saya lupa. Kata rahib-rahib Yahudi ketika itu, kalau memang Muhammad itu bisa menjelaskan ini, maka dia adalah seorang nabi. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan, berarti dia adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kalau yang Ashabul Kahfi itu memang ditunggu kisahnya, bagaimana yang diinformasikan oleh Muhammad. Kalau yang tentang ruh, seumpama Nabi Muhammad mengatakan tahu tentang ruh, ini marah. Orang Yahudi mengatakan bahwa ini orang yang mengaku nabi. Makanya jawabannya itu Nabi Muhammad dituntun kulir ruhu min amri rabbi. Itu urusan Tuhanku. Sehingga beliau tidak menjelaskan banyak hal tentang ar-ruh. Nah, ketika ditantang tentang menceritakan Ashabul Kahfi ini, Rasulullah menunggu informasi, menunggu wahyu dari Allah. Akhirnya dia mengadu kepada Allah sambil Rasulullah matur kepada Allah sambil bilang ke yang tanya tadi, ya besok saya akan ceritakan ini. Ternyata besok wahyu tidak turun-turun. Sampai malam ke-15 wahyu tidak turun, ditunggu oleh Nabi Muhammad. Nah itulah termasuk Rasulullah itu diingatkan oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Itulah pentingnya mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu sesungguhnya, dulu pernah saya sampaikan, itu sebuah ungkapan yang menunjukkan keseriusan.
Sekarang maknanya bergeser dalam bahasa Indonesia itu insya Allah itu menunjukkan makna ketidakseriusan. Makanya sampean kalau janji pakai insya Allah, temannya pasti gini, oh kojo insya Allah asing teman lu maling ngono. Padahal insya Allah itu azam kita itu ke apa ya, kehendak yang serius itu dicantolkan, kan gitu. Saya tidak tahu ini dulu salah siapa, tapi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tulisannya begitu. AR, ada katanya AR kan, dari Arab, bahasa Arab itu. Untuk menunjukkan suatu janji yang belum tentu kita tepati. Loh, ngomong barang. Sama cek gitu. Pokoknya intinya itu arahnya itu mengarah ke sana. Sehingga akhirnya sampai sekarang kita kalau menyebutkan insya Allah itu, nek gak patek serius. Nek serius, yos gak ada insya Allah temenan loh. Padahal tidak ada yang bisa memastikan itu. Jadi Rasulullah sendiri ketika sudah janjani tadi, lupa, tidak insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan seterusnya itu. Nah, akhirnya turunlah wahyu yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi ini. Ya. Ayat 10 atau di Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Di ayat yang ke-9 ya. Ini mengingatkan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman itu. Apakah kalian mengira hanya peristiwa Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim? Ar-Raqim itu ada beberapa pendapat yang mengatakan Raqim itu, ada yang mengatakan itu anjingnya, ada yang mengatakan Raqim itu prasasti. Ya. Itu adalah satu-satunya dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ajabah, yang menakjubkan. Padahal Allah itu menciptakan segala sesuatu, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya dulu Prof. Quraisy Shihab itu pernah nulis buku Dia di Mana-Mana. Bukunya dulu covernya hijau di cetakan awal-awal dulu. Saya beli ketika jadi mahasiswa dulu, sudah lama buku itu. Itu membicarakan ayat-ayat kauniyah dikaitkan dengan ayat qauliyah. Umpama ada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dikupas. Kenapa kok sampai ibil itu dipakai sebagai tamtsil yang harus diperhatikan. Mulai dari proses penciptaannya, proses metabolisme tubuhnya, dan seterusnya. Dia hewan padang pasir dan seterusnya. Nah itu banyak di situ, sampai nyamuk, lalat dibahas di sana. Nah, mereka menduga itu peristiwa-peristiwa besar itu termasuk Ashabul Kahfi itu tok yang dianggap sebagai yang menakjubkan. Padahal semua yang terhampar ayat-ayat kauniyah ini itu mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu di situ dilanjutkan di ayat berikutnya, idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana. Saya akan cerita Ashabul Kahfi, enggak apa-apa ini. Ya, Ashabul Kahfi dulu sebelum kita ke yang konglomerat. Nanti konglomerat panjang lagi ini. Ini ke Ashabul Kahfinya dulu. Ya. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Di dalam tafsir Al-Munir itu penjelasannya. Kan memang mereka ini hidup di zaman Raja Dikyanus. Yang Raja Dikyanus itu raja yang zalim dan memaksa semua warganya itu untuk menyembah berhala, menyekutukan Allah. Ada beberapa pemuda, yang beberapa pemuda itu ternyata itu asalnya saling tidak kenal. Mereka ini lari karena mempertahankan keimanannya. Ya. Lalu mereka saling bertemu. Yang kemudian ketika bertemu ini, mereka bertanya mau kemana, mau melarikan diri, tapi tidak tahu tujuannya kemana. Sehingga akhirnya, pokoknya lari, akhirnya masuklah ke sebuah gua itu. Masuk ke dalam gua. Yang penting mereka ini untuk mempertahankan keimanannya yang luar biasa itu, yang kokoh. Idz awal fityatu ilal kahfi, sambil mereka memohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Untuk agar Allah memberikan rahmat kepada kami, kepada mereka ini. Ya, min ladunka, dari sisimu ya Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
termasuk dalam urusan mempertahankan keimanan. Sudah tidak mikir yang aneh-aneh, harta benda ditinggal semua. Nah, ini contoh yang luar biasa. Jadi kita harus mengambil ibrah dari para pemuda ini. Nah, nanti pemuda itu ada berapa jumlahnya? Nanti macam-macam pendapatnya. Ada pendapat sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna sadisuhum rajman bil ghaib. Ternyata ini hanya rajman bil ghaib, itu dugaan, ngitungnya ngawur, dugaan harus ngawur, itu pokoknya hanya mereka-reka. Baru yang ketiga lah yang tidak dijawab oleh Al-Quran, sehingga ini yang benar. Jadi apa lanjutannya itu? Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qurrabbi. Jadi yang ini yang jumlahnya yang benar itu 7 ditambah 1 anjingnya itu. Nah, yang menarik di ayat berikutnya ini, ketika mereka sudah masuk gua, fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ya. Di dalam gua, fadharabna ala adhanihim, Allah menyatakan, dan maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Yang ditutup itu bukan pendengarannya, tapi telinganya. Kalau pendengaran itu fungsi dari telinga. Ketika telinga sudah ditutup, maka sudah tidak dengar apapun, sehingga ya tidurnya betul-betul nyenyak, gak krungu apa-apa. Sampai kalau tidur belum nyenyak atau mau ngawiti tidur, itu biasanya sudah dicoba untuk merem, tapi masih dengar orang ngaji, dengar suara musik, dengar orang ngobrol, dengar konconya, temannya masih guyon cekikian, gitu ya. Sehingga tidak bisa nyenyak kadang. Ini ditutup oleh Allah. Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Nah, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Tapi mereka ini tidak mati, tapi tidur, tapi tidurnya nanti unik. Nanti di ayat-ayat berikutnya digambarkan ya apa tidurnya itu sehingga tetap stabil. Jadi ayat-ayat ini tidak hanya bicara, tapi ini mengandung unsur ilmiah yang luar biasa. Tsumma ba'athnahum. Ya. Kemudian kami bangunkan mereka. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Nanti ini akan dibangunkan. Ini memberi gambaran bahwa Allah zat yang maha mengatur segala sesuatu itu menidurkan orang sekian lama, lalu dengan diatur sedemikian rupa termasuk membolak-balikkan badan nanti di ayat-ayat berikutnya, itu sesuatu yang ilmiah dan luar biasa. Ini untuk menunjukkan itu Allah mampu, apalagi nanti di akhirat nanti di hari kebangkitan, ketika dibangkitkan. Ini untuk membuktikan kepada orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Nah, langsung kita loncati. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Oh ini sebelumnya ke ayat 14 dulu. Warabatna ala qulubihim. Ya. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Nanti ketika mereka bangun menghadap raja, tapi ternyata ketika mereka bangun raja yang sombong itu sudah selesai kekuasaannya. Lalu mereka berkata, jadi mereka ini di hadapan Raja Dikyanus yang diktator, yang mengajak mereka untuk zalim sekaligus untuk menyekutukan Allah. Ini mereka ini punya ikatan yang kuat, hatinya teguh mempertahankan keimanannya. Oke. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawat wal ard. Yang pertama, mereka mengatakan rabbuna rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunihi ilaha. Yang mana kami tidak akan pernah ya lan nad'u min dunihi, menyeru selain Dia, selain Allah, selain rabbuna rabbus samawat tadi itu. Laqad qulna idzan syatata. Ya. Kalau kami ikut mereka, maka ikut raja yang diktator tadi, raja yang zalim tadi, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari
kebenaran. Ini menunjukkan kekuatan keimanan mereka. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha. Ya, karena mereka itu yang dipimpin oleh Raja Dikyanus tadi itu adalah kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah, selain Dia. Ya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Lah, setelah itu mereka beruzlah wa idzi i'tazaltumuhum. Jadi meninggalkan di masyarakat itu. Jadi uzlah agar mereka bisa beribadah. Karena ini semua sudah dipaksa untuk berbuat syirik. Nah, pemuda ini tidak mau. Akhirnya beruzlah. Uzlah ini dalam uzlah arti hakiki berarti ya secara jasmani dia meninggalkan. Tapi uzlah bermakna secara maknawi itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, lalu kemudian hatinya ini beruzlah hanya kepada Allah, menyendiri kepada Allah. Wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Lanjutannya, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Ayat 17 itu. Dan engkau melihat matahari ketika terbit. Ini sering disampaikan dan pernah disampaikan Gus Baha. Wa tarasyamsa idza tala'at. Ini maknanya nisbi, bukan hakiki. Karena secara zahir kita melihat matahari itu wa tarasyamsa idza tala'at, terbit. Padahal secara hakiki kan matahari kan tetap. Kita yang buminya yang berputar, berotasi, ya kan? Sekaligus berevolusi. Ya, kita rotasi ini sehingga muncul ada siang, ada malam. Mataharinya kan tetap, tapi bahasa Al-Qur'an wa tarasyamsa idza tala'at. Bukan berarti ini Al-Qur'an keliru, masa matahari dikatakan tola'at. Matahari kan tidak terbit, tapi dia tetap. Ini namanya nisbi. Ya. Tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Ini ternyata sinar matahari itu bukan di mulut gua, tapi di sisi kanan, sisi kiri. Ini ternyata secara ilmiah itu bisa memberikan suhu di dalam gua ini tetap stabil. Manusia itu kan suhu tubuh normalnya kan 35 sampai 37. 37 ke atas itu sudah mulai agak demam. 39 apalagi sampai 40 bahaya. Kalau anak kecil 40 lebih bisa kejang, bisa step by step. Oh. Karena kejang itu kan step by step. Mesti gini kan, berarti step by step gitu. Iya. Mbok dinamakan step ya, ini ya. Nah, kalau suhunya di bawah 35 ke bawah sampai 30 derajat Celcius, itu bisa memperlemah daya kerja jantung. Kalau sampai 20 derajat, karena terkait dengan lingkungan, kondisi sekitar juga itu bisa mempengaruhi, itu ternyata juga banyak bisa menyebabkan jantung itu bermasalah. Nah, ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Wa idza gharabat taqrituhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Lalu yang menarik juga di ayat 18 ini, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur padahal mereka tidur. Kenapa kok mengira tidak tidur? Karena ternyata dalam penjelasan itu Ashabul Kahfi itu tidurnya itu dalam kondisi melek. Jadi tidak dipejamkan matanya, tapi melek, tapi tidur. Ternyata secara ilmiah itu untuk menjaga pupil ini, ya, itu bisa tetap mendapatkan asupan termasuk ada cahaya dan sekitarnya tadi. Karena kalau merem itu melek sudah, apalagi sekian ratus tahun itu sudah beda. Belum lagi nanti yang selanjutnya ini, ayatnya ini menarik ini. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, dan kami bolak-balikkan mereka ke arah kanan dan kiri. Karena orang itu kalau tidur sampai umpama sakit 3 hari saja melumah tok itu panas, gak usah telung dino lah, sedino ini geger ke panas, miring kanan miring kiri. Itu saya kalau diranjang terus itu 1 minggu itu rasanya wis sumpek kabeh itu. Ini 300 tahun. Jadi settingannya itu sudah luar biasa ini.
Jadi siapa yang bolak-balikkan mereka? Ya Allah. Terus melek, terus asupan cahayanya sehingga suhunya di dalam gua itu bisa tetap terjaga. Ini yang luar biasa ini. Lalu yang menarik juga di ayat berikutnya, ayat 19, coba sampean lihat. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Ketika mereka bangun, kami bangunkan mereka. Apa yang terjadi pertama kali? Liyatasaalu bainahum. Ada li itu menunjukkan segera. Agar di antara mereka saling bertanya. Itu dengan segera. Berarti ketika bangun, itu langsung kesadarannya pulih. Padahal sudah tidur 300 tahun. Sampai tidur 2 hari saja, tangi gak langsung nggak usah 2 hari lah, 1 jam 2 jam takoki koncone sing delawer ngono. Loh iya. Coba apalagi yang susah bangunnya dibangunin temannya susah. Dari sekian banyak ini mungkin ada, enggak usah angkat tangan. Sembunyikan tangan aja. Ini 300 tahun, tapi langsung ngeh. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka ini luar biasa. Loh ini kalau tidak kuasa Allah, tidak mungkin. Jadi, sampean kalau baca ayat ini, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, kalau ditadabbur itu dalam ini. Iya, tangi-tangi langsung iso diskusi, liyatasaalu bainahum. Langsung nyambung gitu loh, sadari. Qala qailum minhum kam labithum. Ini bukan koma, tapi ditidurkan oleh Allah. Kalau orang koma itu secara medis dinyatakan seseorang itu koma kalau lebih dari 6 jam itu dia tidak ada respon dari luar. Jadi tidak bisa menangkap tidak ada respon setelah menangkap stimulus dari luar, apa suara, apa cahaya. Ya itu tuh koma. Biasanya kalau di rumah sakit terus kayak apa-apa merem tok, nanti pakai alat itu deteksinya. Tambah tahu lurus. Kayak di sinetron itu ya. Saya tahunya di sinetron itu. Mandek wis. Titik sudah kalau itu. Ini enggak koma ini. Karena orang koma itu kehilangan kesadaran. Ashabul Kahfi bukan koma, tapi ditidurkan. Siapa yang mentidurkan? Allah, untuk menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Nah, qala qailum minhum kam labithum. Ini ditunjukkan dengan pertama kesadaran verbalnya masih utuh. Bisa menghitung begini, qala qailum minhum kam labithum. Kesadaran verbal termasuk IQ-nya masih jalan, iso hitung-hitungan. Kam labithum. Berapa lama kalian berada di sini, di gua ini? Lo langsung bisa ngitung. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Lo hitung-hitungan. Sampai tangi turu ditakal hitung-hitungan siji ping siji durung karuan. 4 kali 4 16. Sempat ndak sempat harap dibalas. Oh, ngerti niku. Soale biyen nek ngirim WA mesti iku tok sing dikirim. Ya itu sebelum zamannya WA, itu masih zamannya surat ditulis biasanya. Saya lanjutkan. Labithna yauman aw ba'da yaum. Keimanannya ini masih total. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Jadi luar biasa ini. Nah, lalu kesadaran visualnya mulai faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi. Diperintahkan untuk bisa langsung jalan keluar gua untuk nyari makanan sambil bawa koin, uang perak ini yang dibawa ini. Lalu masih pesan ke temannya, ini padahal sama-sama tidur semua. Lanjutannya apa? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Berarti kesadaran visualnya masih sehat. Isok milih makanan yang manakah makanan yang terbaik. Falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizki. Ya kan? Falyatikum birizkim minhu. Cek orang pesen nih barang wal yatalattaf. Loh, ini kesadaran sosialnya masih bagus. Masih bisa pesan ke temannya yang mau keluar untuk beli makanan itu adalah untuk tetap hendaklah dia berlaku lemah lembut. Wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Jangan sekali-kali menceritakan hal ini kepada siapapun. Karena mereka masih merasa terancam. Karena dikira rajanya masih Dikyanus yang zalim tadi itu. Ini kan luar biasa ini. Jadi kalau baca ayat ini, iya iki luar biasa ini. Jadi dibalik yang memang di sini keimanan kita harus berbicara lebih utama, lebih dominan. Tapi kalau dipreteli ada sisi-sisi ilmiah yang luar biasa.
Nah, mereka dikatakan di ayat yang ke-25 walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinin wazdatu tis'a. Ini ayat ini juga luar biasa. Mereka ini tinggal di gua selama berapa tahun? Thalathami'atin sinin, 300 tahun. Wazdatu tis'a, ya. Dan apa? Ditambah 9 tahun. Ini ternyata bisa menjawab dua hal. 300 tahun itu hitungan syamsiyah, 309 tahun itu hitungan qamariyah. Jadi ayatnya tidak langsung 309 tahun, enggak. Salah fami'atin sinin. Kalau ditanya Ashabul Kahfi berapa lama? 300 tahun, benar, hitungan syamsiyah. 309, benar, hitungan qamariyah. Karena qamariyah itu kan hitungannya lebih sedikit. 354. Kalau syamsiyah 365 selain tahun kabisat. Sehingga hijriah ini semakin maju dan mengejar. Nanti tahun berapa kalau dunia ini belum kiamat, itu akan hijriah akan menyamai Masehi. Itu akan tiba saatnya. Sekarang hijriah kan 1443. Masehinya 2044. Masih hijriahnya berapa sekarang? 443 kan? Masa 44 bisa? 43. Ini kalendernya kecepatan nih. Ngerti dicepetno, cepet lulus, cepet ono sing lamar. Wes. Iya, nanti tahun masanya 2022. Engko itu dikejar. Berarti 309 benar, 300 tahun benar. Jadi ayatnya tidak langsung 309 tahun enggak. Tapi salasami'atin sinin wazdatu tis'a. Jadi ini luar biasa ini. Nah, termasuk sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dalam banyak hal ya itu ada orang-orang itu yang asal jeplak pendapatnya. Makanya ini digambarkan sayaqulun thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Lalu ada pendapat lain mengatakan khamsatun sadisuhum kalbuhum, tapi ternyata ini semua adalah rajman bil ghaib. Itu pendapat yang ngawur, tidak berdasar, hanya dugaan, hanya rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu maknanya adalah terkaan terhadap yang ghaib. Baru yang ketiga yang tidak dikomentari oleh Al-Qur'an, yang di sini dikatakan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Berarti ini pendapat orang yang tahu. Benar berarti pendapatnya. Tapi kemudian terakhir dikatakan kul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ini tadi yang kita ceritakan di awal tadi. Saya dulu cuma tidak tahu buku itu kemana ya. Dulu Prof. Nadir Shah Hussein itu pernah nulis buku berdua dengan, saya lupa siapa namanya satunya itu. Itu isinya beberapa tulisan, tapi salah satu tulisannya itu judulnya itu Ashabul Kahfi melek 3 abad. Jadi bukan dari sisi ilmiah ini dikupas. Dia mengatakan sebenarnya Ashabul Kahfi itu melek gitu. Makanya judulnya melek 3 abad. Ya tadi matanya melek. Jadi orang melihat itu kalau ketahuan orang itu dikira tidur, padahal watahsabuhum ayqadau wa hum ruku. Dan seterusnya. Itulah Ashabul Kahfi. Apa hikmah yang bisa kita petik? Bahwa orang itu kalau para pemuda mempertahankan keimanan itu memang harus dikuatkan sejak masa pemuda. Harus kuat. Kalau kuat wazidnahum huda. Nanti akan ditambah oleh Allah. Ini termasuk dalil yang kata para ulama, iman itu atharul iman, bukan aslul iman ya. Kalau yang pokoknya keimanan itu tidak bisa berkurang walaupun hanya setitik. Orang kalau sudah melakukan dosa besar, kan dalam teologi Ahlus Sunnah kan mereka tetap punya iman walaupun imannya tinggal setitik. Tapi iman itu tidak hilang, sehingga dia dikatakan bukan orang yang kafir tapi orang yang fasik. Tinggal nanti level kefasikannya itu. Tapi nanti ini bisa berkurang sampai menipis tadi itu, yang tidak bisa hilang ini.
Tapi inilah yang dikatakan bahwa iman itu bisa menguat, bisa bertambah dengan ibadah, dan bisa berkurang yangkus dengan maksiat yang dilakukan seseorang. Maka dasarnya termasuk ayat ini. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ditambah. Lalu yang kedua, dalam salah satu riwayat Rasulullah itu pernah dawuh, saya lupa riwayat siapa, diriwayatkan oleh sahabat siapa, Ibnu Abbas kalau tidak salah. Rasulullah dawuh gini, para nabi itu tidak diutus kecuali beliau-beliau itu adalah para pemuda. Jadi nabi itu diangkat di usia muda, termasuk 40 tahun itu kematangan seorang pemuda itu ketika usia 40. Matang sudah, pendewasaannya sudah matang. Tapi keimanan kokoh itu dimulai sejak muda. Nabi Ibrahim ketika punya idealisme yang kuat, lalu menghancurkan berhala-berhala yang ada, dikatakan di qalu sami'na fatan, kan begitu, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Saya mendengar ini yang melakukannya ada seorang pemuda, ya, yang disebut ini namanya Ibrahim. Itu juga seorang pemuda. Makanya ini mumpung sampai cik nom-nom ini, perbanyak, perkuat, perkokoh keimanan dengan disuplai dengan ilmu. Karena ilmu itu yang akan menguatkan. Gus Baha itu sering cerita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dimulai dari fa'lam. Artinya apa? Segala sesuatu itu dimulai dari ada ilmunya. Ketahuilah, diilmoni. Karena sesuatu yang kelihatannya benar, tidak tahu ilmunya, jadi keliru gitu loh. Orang sergap puasa sampai tanggal 1 Syawal poso, ya malah tidak benar, karena tidak tahu ilmu. Ini yang dulu pernah disampaikan Ye Marzuki ketika ngisi mauidhah acara wisuda teman-teman Ma'had Ali itu, tasyakurannya yang di sini itu. Jadi terkait dengan urgensi ilmu. Jadi ilmu itu penting sekali, termasuk untuk menguatkan keimanan. Ada pertanyaan sampai sini? Wis pokoknya sing sregep. Kalau dulu guru saya itu Yaya Musta'in itu nasihatnya gini. Pokoknya sinau sing temen, dadi santri iku mondok sing temen, ojo nglanggar, nuruto, manuto. Wis pokoknya engko dadi apa? Itu sudah pasrahkan pada Allah. Mungkin ada yang, ini kan pemuda ini pondasi ini dalam Ashabul Kahfi ini. Engko sampean dadi konglomerat. Apa dadi ilmuwan yang konglomerat atau sekaligus konglomerat ilmuwan yang pejabat. Berarti tiga-tiganya dapat. Itu tetap tidak melupakan karena pondasinya sudah kuat. Paham ya? Nah, nanti bagaimana cerita tentang konglomerat ini, termasuk bagaimana faktor psikologis seseorang ketika seseorang itu secara materi memiliki kelebihan dibanding yang lain. Kalau tidak dilandasi keimanan, maka yang muncul adalah kesombongan. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Kan begitu. Bagaimana kisahnya? Simak pada episode yang akan datang. Nanti yang paling inti, yang urgen itu ketika kita bicara tentang ilmuwan ini. Sosok Nabiullah Khidir dengan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.